Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pada materi tematik tema 7, subtema 2 tentang perkembangan teknologi produksi sandang. Sebelum kita masuk ke materi perkembangan teknologi produksi sandang, Bu Emma mau tanya nih. Yang pertama, terbuat dari apa pakaian orang pada zaman dahulu? Yang kedua, bagaimana proses membuat pakaian? Dan yang ketiga, apa bahan pembuat pakaian? Ya, betul sekali. Kalian hebat. Orang pada zaman dahulu itu membuat pakaian berasal dari kulit tumbuhan dan juga kulit hewan. Fungsinya yaitu untuk melindungi tubuh mereka. Selanjutnya kita akan membahas tentang sandang. Apa itu sandang? Sandang adalah pakaian yang diperlukan manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Sedangkan pakaian adalah kebutuhan primer bagi manusia. Maksudnya yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia dalam sehari-hari. Kalau tadi kita membahas tentang sandang, selanjutnya kita akan membahas tentang arti dari teknologi sandang. Apa itu teknologi sandang? Teknologi sandang adalah alat yang digunakan untuk memudahkan dalam membuat pakaian. Manfaat dengan adanya teknologi sandang yaitu memudahkan orang-orang untuk memilih pakaian dengan beragam motif dan juga model yang mereka sukai. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fungsi dari pakaian. Adapun fungsi dari pakaian yang pertama yaitu sebagai penutup tubuh, yang kedua untuk melindungi tubuh, yang ketiga sebagai identitas diri, yang keempat sebagai perhiasan, yang kelima sebagai status sosial, yang keenam sebagai simbol budaya, yang ketujuh sebagai baju profesi, dan yang kedelapan ada fashion agar terlihat lebih modis, dan yang kesembilan ada simbol agama, dan yang kesepuluh ada status gender. Nah, ini maksudnya yaitu jenis kelamin dalam artian laki-laki ataupun perempuan. Selanjutnya kita akan membahas tentang bahan dasar pembuatan pakaian. Nah, bahan dasar pembuatan pakaian itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada serat alami. Serat alami itu berasal dari tumbuhan dan juga hewan. Nah, serat alami contohnya yaitu yang pertama ada kapas, yang kedua ada dari ulat sutra, dan yang ketiga ada dari kulit domba. Pakaian yang berbahan dasar kapas itu dapat diolah menjadi kain yang bernama kain katun. Nah, kain katun ini dapat digunakan dalam waktu sehari-hari. Contohnya kaos, kemeja, daster, blus, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu pakaian yang berbahan dasar dari ulat sutra. Nah, pakaian yang berasal dari ulat sutra itu bisa diolah menjadi kain sutra. Kain sutra biasanya bertekstur mulus dan juga berkilauan. Biasanya digunakan oleh orang yang berstatus sosial tinggi. Yang ketiga, ada pakaian yang berbahan dasar dari kulit domba atau kambing. Nah, pakaian yang berasal dari kulit domba atau kambing itu diolah menjadi kain yang bernama kain wol. Kain wol adalah salah satu kain yang sangat cocok digunakan pada waktu cuaca dingin. Contohnya seperti jaket, mantel, sweater, ataupun pakaian hangat lainnya. Bahan dasar pembuatan pakaian yang kedua yaitu berasal dari serat sintetis atau serat buatan. Adapun contohnya yaitu yang pertama ada nilon. Yang kedua ada polyester, dan yang ketiga ada spandex. Kain nilon mempunyai ciri-ciri
yaitu yang pertama ada tahan panas dan air, dan yang kedua tidak mudah robek. Contohnya yang berbahan nilon adalah payung dan baju renang. Yang kedua ada bahan dari polyester. Polyester memiliki kelebihan yang tahan lama, cepat kering, tidak mudah melar, dan tidak mudah kusut apabila dicuci. Contohnya bahan dari polyester adalah kaos, hijab, tas, dan lain-lain. Yang ketiga adalah spandex. Spandex memiliki ciri-ciri kelenturan yang cukup tinggi. Contoh dari bahan spandex adalah legging, sarung tangan dari bahan spandex, ataupun juga kostum balet. Kalau tadi kita sudah membahas tentang bahan dasar pembuatan pakaian, selanjutnya kita akan membahas cara pembuatan pakaian. Saat ini bahan dasar pakaian diolah dengan cara yang modern. Adapun bahan dasarnya seperti bunga kapas, ulat sutra, ataupun kulit domba dan juga kambing itu diolah menjadi serat. Kemudian serat dipintal menjadi benang. Benang kemudian ditenun menjadi kain. Semua itu dilakukan dengan menggunakan mesin canggih. Cara mengolah kain menjadi pakaian juga semakin maju. Mulanya kain dijahit dengan mesin yang digerakkan dengan kaki. Namun sekarang bisa menggunakan mesin jahit modern, yaitu dengan menggunakan dinamo. Selanjutnya ada contoh penggunaan hasil dari produksi sandang. Yang pertama ada kain adat. Kain adat di Indonesia sangatlah banyak sekali. Di antaranya yaitu ada kain batik, tenun, songket, dan juga ulos. Contoh penggunaan hasil produksi sandang yang kedua adalah pakaian profesi. Apa itu pakaian profesi? Pakaian profesi adalah pakaian yang digunakan oleh profesi tertentu. Pakaian tersebut biasanya dikenakan pada saat mereka bekerja. Nah, pakaian profesi banyak sekali jenisnya. Ada pakaian profesi yang dikenakan oleh dokter, tentara, guru, dan juga polisi. Dan yang terakhir adalah pakaian sehari-hari, yaitu pakaian yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar walau di rumah aja ya. Semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.